Di sini ada dua pengertian tentang maut takumnya. Sebagian menyatakan maut takum orang yang akan mati itu orang yang sedang sakaratil maut. Kalau mengajarkan kepada orang yang sedang koma, itu sudah nggak nyambung talqinnya itu. Kenapa? Orang yang sedang koma, mata sudah tidak melihat, telinga sudah tidak mendengar, mulut pun sudah tidak bisa bicara. Bila digoyangkan badannya, dibisikkan pada telinganya, Pak atau Ibu, bacakanlah ilaha illallah. Sudah ngorok, nggak bisa mengikuti. Nah, ulama sufi menjelaskan maut takum, orang yang akan mati di sini, termasuk kita semua juga akan mati. Yakin nggak kita akan mati? Ya, yakin nggak? Nah, sudah digariskan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan maut. Akan mengalami maut. Karena ajal dirahasiakan Allah, maka dari sekarang kita belajar mengamalkan dzikir. Jangan menunggu ajal datang. Di mana nanti kalau sudah siap, ajal menjemput, Ijrail menjemput kita sudah siap. Ayo kita mau siap. Nah, itu namanya bukan dicabut, bukan didudut ruh dari diri kita, tapi dijemput istilahnya. Allah menyatakan di Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei orang yang beriman, hei jiwanya yang sedang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini dijemput. Mari kita kembali kepada Tuhanmu yang telah meridhoimu, dan kita ridho kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kepada hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah, perlu diketahui yang berhak nalkin adalah mursyid. Mursyid beliau Pangresa Abah. Karena beliau sudah sepuh, secara fisik sudah tidak mungkin untuk menyampaikan talqin. Beliau menugaskan kepada para wakilnya, termasuk di sini saya. Jadi di sini saya kedudukannya hanya sebagai wakil talqin. Bisa dipahami ya? Nah, itu di antara. Kedua, syarat mengamalkan dzikir la ilaha illallah ada 3 menurut penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailan dalam kitab Sirrul Asrar. 1, biwudu'in tamin, harus punya wudu yang sempurna. Batal wudunya nggak boleh dzikir la ilaha illallah. Kedua, bisautin qawiyin, suaranya yang jelas. Tartil dalam bahasa Al-Quran, huruf la ilaha illallah 12 huruf, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Macam mana yang ditambah? Ketika mengucapkan la, suka ada yang dihentakkan ujungnya. Ini contoh yang salah. La ilaha illallah. Nah, itu salah. Seolah-olah menurut beliau Pangresa apa? Itu seolah-olah menambah huruf hamzah setelah lam alif. Maka dalam keadaan lamat jangan ditekankan la-nya, lurus saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diantaranya. Jadi tidak ada hentakan. Kedua, jangan dikurangi dalam keadaan cepat. Contoh yang salah, lah il. Nah, itu nggak boleh dikir itu. Apalagi sampai il tidak dibenarkan. Pangresa Abah tidak mengizinkan dikir semacam itu. Harus benar-benar tartil, dan beliau memberikan contoh paling cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa dipahami? Nah, jangan lebih dari itu ya, tetap utuh la ilaha illallah. Yang ketiga, wabidor bin sadidin, ada pukulan yang keras. Yang dimaksud pukulan keras bukan pukulan tangan, tapi ucapkan
illallah, tekankan ke kolbu. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diantaranya. Kenapa harus ada pukulan keras? Sebab hati manusia digemarkan Allah di Quran keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Di surat Al-Baqarah. Hati manusia digamarkan Allah lebih keras daripada batu. Kita perhatikan batu. Kalau batu ini dipecahkan, harus pakai palu yang besar, pukulannya juga yang keras. Palunya besar, kalau pukulannya cuma begini saja, keplek, keplek. Dengan pelan, sampai kapanpun tidak akan pecah itu batu. Ini hati yang lebih keras daripada batu dinyatakan oleh Allah. Bila hati kita ingin jadi lembut, maka usahakan pukul dengan kalimat yang agung sebagai palunya, yaitu la ilaha illallah.